warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah serta Bapak dan Ibu Guru serta staf atau staff seluruh SMP Negeri 1 Mesuji Raya. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan ini, yaitu untuk sosialisasi materi calon guru penggerak yang telah saya ikuti selama 3 bulan pertama. Ya, saya di sini sebagai guru penggerak, calon guru penggerak dari Kabupaten Oki Angkatan 4 akan menyampaikan materi modul 1 dan modul 4. Sebenarnya selama awal tadi kami belajarnya 4 modul, tapi yang wajib untuk disampaikan yaitu modul 1 dan modul 4. Ya. Sekarang kita lihat yang pertama yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya rasa semua Bapak Ibu guru sudah tahu ya siapa Ki Hajar Dewantara. Tahu ya, alhamdulillah. Nah sekarang, oh ya, apa yang kita ingat yang terkenalnya dari Ki Hajar Dewantara? Ya. Semuanya yang pasti kita selalu ingat ya. Ingaso, Sumurdo, Imania, Manakaso, Sumuri, Andayani. Gimana, apa masih ingat apa intinya itu? Benar? Kalau benar apa intinya? Artinya bahwa seorang pemimpin di depan itu harus bisa memberikan contoh atau teladan. Kemudian ing madio mangunkarsa, seorang pemimpin harus atau pendidik di tengah harus bisa memberikan semangat. Ya, kemudian tuturi handayani, di mana seorang pemimpin atau pendidik diharapkan bisa memberikan motivasi atau dorongan kepada peserta didik. Ya, mantap, mantap ya teman-teman. Nggak salah ya, guru PKN. Mantap ya. Sekarang kita lanjutkan ini materi pertama yaitu dasar-dasar pendidikan. Saya mau izin sekali lagi ya, ambil dulu. Di sini dasar-dasar pendidikan pertama yaitu apa arti dan maksud pendidikan ya secara umum. Di sini pengertian umumnya berdasarkan apa yang dapat kita saksikan, pendidikan dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekarang, bagaimana pendidikan itu? Apakah hanya tuntunan dalam hidup? Ya, kita lihat sini, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam artinya, ya, artinya bahwa hidup dan tumbuhnya anak-anak itu di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup atau tumbuh menurut kodratnya sendiri. Perlukah tuntunan pendidikan itu? Nah, di sini anak perlu mendapat tuntunan dan disesuaikan dengan kodrat keadaannya. Anak-anak perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Dengan tuntunan, dia tidak hanya akan mendapatkan kebebasan yang lebih tinggi dan luas, akan tetapi dapat juga terlepas dari segala pengaruh orang baik. Selanjutnya, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Ini yang dimaksud dengan dasar jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli menurut keadaan kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Nah, ini maksudnya dari bawaan anak itu sendiri ya. Menurut dasar jiwa ini ada 3 aliran teori yang berhubungan dengan dasar jiwa anak, yaitu aliran teori rasa atau aliran diri, yang kedua aliran negatif, ketiga aliran konvergensi teori. Kita lihat ini ada tabiat yang dapat dan tidak dapat berubah.
Ini target ini dibagi dua, ada yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah. Apa yang bisa berubah di sini? Yang bisa berubah itu misalnya kelemahan pikiran, kebodohan, kurang cepat berpikir. Nah, jadi yang kita lakukan sebagai pendidik sebenarnya jangan sampai mengatakan ada anak bodoh, ya, karena sebenarnya kebodohan itu bisa diubah, yaitu dengan dia menjalani pendidikan atau dengan pembinaan yang kita lakukan. Ya, untuk yang bagian biologis, nah ini yang tidak dapat diubah. Apa itu? Ya, bagian jiwa manusia, misalnya rasa takut, malu, kecewa, rasa iri, egoisme, sosial, rasa agama, rasa berani dan sebagainya. Ini makanya dikatakan bahwa ini bawaan dari lahir. Misalnya orangnya biasa punya rasa iri, ya biasanya sampai umur berapapun dia akan punya sifat tersebut, ya. Tapi dari menurut Ki Hajar Dewantara ini kita tidak boleh putus asa, ya. Karena kita tadi tahu ada yang bisa berubah tidak berubah, kita tidak boleh putus asa mengira bahwa yang tidak berubah itu tidak bisa kita bina. Ya, jadi yang tidak bisa berubah tetap bisa kita bina. Artinya kalau kita lakukan pembinaan, dia bisa kalah dengan sifat yang baik yang kita tanamkan. Jadi makanya anak-anak tetap perlu pembinaan, ya. Sekarang lanjut mengenai budi pekerti atau watak. Di sini budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Disebut juga sebagai karakter, yaitu jiwa yang berasas hukum kebatinan. Apa itu budi pekerti atau watak? Ini sama, ya, dikatakan budi pekerti terkadang disebut watak, terkadang disebut karakter, yaitu merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Nah, lanjut, ya, mengenai naluri pendidikan. Pendidikan itu sebenarnya berlaku di tiap-tiap keluarga dengan cara yang tidak teratur. Berlakunya pendidikan dari tiap-tiap orang terhadap anak-anak terbawa oleh adanya pedagogi insting, yaitu keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Nah, ini naluri atau insting disebabkan pula oleh adanya naluri yang pokok atau oristing yang bertujuan agar terwujudnya keberlangsungan keturunan. Nah, ini ada metode yang menjadi dasar pengembangan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada metode Montessori, Froebel, dan anak-anak, ya. Di antara metode ini sebenarnya tidak bisa disamakan persis, ya, tapi kita lihat sekilas mengenai metode Montessori, di mana Montessori ini mementingkan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera, dan semua itu bersifat pelajaran. Anak-anak diberi kemerdekaan yang luas, tetapi permainan tidak diberhentikan. Jadi dalam Montessori ini panca indera yang diaktifkan dalam kegiatan belajarnya, tetapi tidak adanya permainan. Nah, sekarang Froebel ini juga menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun dalam proses pembelajarannya anak masih diperintah, ya. Nah, dari dua metode indera munculnya adanya taman siswa, di mana di taman siswa ini bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut, ya, tetapi pelajarannya panca indera dan permainan akal tidak dipisah, yaitu dianggap satu. Sebab dalam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among, atau pelihara
dengan segala alat-alat yang bersifat anak. Nah, untuk selanjutnya ini nanti kalau kita menerapkan pendidikan dengan filosofi gajah dewata ini, diharapkan kita menanamkan, kalau untuk anak-anak kelas 7 mungkin ya, ke arah permainan atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak. Karena memang tujuannya dalam filosofi gajah dewata ini untuk meningkatkan atau memberikan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi anak didik. Nih, contoh permainan anak. Ini banyak bahasa Jawanya ya. Jadi saya sebagian tidak tahu ini apa permainannya ini. Ada apa? Sumbar, gateng, uncang, yang menjadi anak agak susah. Oh, gateng, ya. Ya, cekatan ini. Tujuannya supaya anak-anak cekatan, menjernihkan penglihatan dan lain-lain. Kemudian juga permainan seperti dakon, cubrak-cubrak suung. Nanti tahu lagunya kalau cubrak-cubrak suung. Dan kubuk yang mendidik anak tentang pengertian perhitungan dan perkiraan atau taksiran. Selain itu bermain gobak, terembung, raton, dan lain-lain ya, lebih banyak. Ini biasa ada juga yang diarahkan kepada kegiatan seperti olahraga, yang tentunya akan mendidik anak dalam kekuatan dan kesehatan badan, cekatan dan keberanian. Jadi intinya di sini anak-anak diberi pelajaran dengan hal-hal yang menyenangkan dan menggerakkan fisiknya. Ya. Sekarang ini beberapa intisari filosofi pendidikan gajah dewata ini yang dibuat oleh Iwan Syahrir. Dari videonya ya, sebelum buat ini kami menonton video dulu tentang gajah dewata, tapi untuk mempersingkat waktu langsung saya sajikan ini intisarinya. Iya, Dirjen GTK Pak Iwan Syahrir. Ini ada dua hal yang penting, yaitu satu, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan adalah fondasi kebudayaan. Tugas guru dalam mendidik anak adalah untuk menjemput kebudayaan. Yang kedua, seperti kata Surya, pendidikan tidak pernah berhenti, selalu bergerak menjawab tuntunan zaman dan harus sesuai dengan kodrat alam. Perubahan adalah hal yang kekal. Budaya terus berputar di mana nilai-nilai kemanusiaan sebagai sumbernya. Pendidikan anak tidak pernah sama. Jadi kita mungkin bukan hanya sebagai guru ya, sebagai orang tua di rumah juga, kita tidak bisa membandingkan anak yang satu dengan yang lainnya, karena masing-masing anak sudah ada bakatnya, sudah ada kodratnya masing-masing. Ya. Sekarang ada 3 kerangka perubahan. Ini dari filosofi gajah dewata. Ada 3 kerangka perubahan. Yang pertama adanya kodrat keadaan. Jadi kita mendidik anak harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana lingkungan dia tinggal, dia disesuaikan. Jangan kita lingkungannya seperti kita mau mengikuti lingkungan seperti di kota. Yang kedua, kodrat zaman. Di kodrat zaman ini, karena kan zaman terus berkembang. Zaman sekarang kita mengikuti literasi digital ya. Yang kita harus ikut, tapi diarahkan kepada hal-hal yang positif. Karena harus mengikuti kodrat zaman. Jadi jangan heran kalau pelajaran itu mungkin diseling-seling dengan kegiatan literasi digital. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan ada 3 prinsip, yaitu 1, kontinuitas, di mana pendidikan tidak pernah putus dan terus berkembang. Ya, dari zaman ke zaman pendidikan terus berkembang dan kita harus siap ya mengikuti perubahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut saja kepada modul berikutnya, yaitu modul 14 budaya positif ya. Nah, sebelum melanjut, ini materi ini disampaikan oleh kemarin waktu kami pelajaran itu disampaikan oleh Ibu Luhtan. Biar kenal juga. Nah, ini oleh Ibu Luh Gede Maya Wirastuti Dewi LTD. Yang lain panggil Bapak Ibu.
Ibu ya. Budaya positif atau ekosistem positif. Selama ini apa yang kita ketahui tentang budaya positif itu ya? Kita ambil contoh. Ini dari dasar-dasar filosofi Ki Hajar Dewantara dikaitkan di sini ya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu kehidupan tanaman padi dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas di materi ini ada 6 ya. Yang pertama itu perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua arti disiplin. Dan 3 motivasi perilaku manusia. Ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 4 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. 6 segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita masuk ke materi pertama, perubahan paradigma. Kegiatan kepala tanah tidak usah kita praktekkan, ini cerita saja yang kemarin ada 2 anak ya, misal kita satu teman, satu anggaplah sebagai guru, misalnya satunya siswa misalnya menutupkan tangan, seandainya seperti ini kan ada B, ada teman Anda bisa dicoba ya. Cobalah cari kertas kecil, tuliskan adalah sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Nah, buatlah sebuah kepala. Nah, teman Anda yang B tadi, seperti Bu Dina sama Bu Eni, saya coba. Ya, Bu Dina dan Bu Eni ya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Coba siapa yang memegang bendanya, siapa yang minta membuka? Coba kita lihat. Ini aja, pengen aja ya. Ya, coba misalnya Bu Eni yang menggenggam tangan. Genggamnya kayak ini Bu. Ya coba pengen aja. Genggamnya tuh jangan terlihat. Nah, ya. Nah, coba bagaimana kita meraih Bu Eni supaya dia membuka kepala tangannya? Kritik kayaknya. Dengan kata-kata dan dengan fisik dan kata-kata. Tolong dong Bu Eni buka tangannya. Saya mau lihat sesuatu yang ada di dalamnya Bu, please. Ya tolong. Nanti saya traktir bakso. Nah, yang kita untuk Bu Eni dan Bu Dina, ya. Nah, sekarang itu perumpamaan. Sekarang antara Bu Eni dan Bu Dina tadi siapa yang mengontrol, siapa yang dikontrol? Ya. Jadi Bu Eni mengontrol, Bu Dina yang dikontrol. Bagaimana Bu Dona? Menurut Bu Dona, terbaik apa tidak? Ya, kalau Bu Dona katanya Bu Dina yang mengontrol, Bu Eni yang dikontrol. Nah sekarang, nah inilah perlunya perubahan paradigma teori kontrol. Itu ilusi kontrol ya. Adanya miskonsepsi selama ini. Kita umpamakan Bu Eni ini adalah murid, ya. Bu Dina adalah gurunya. Selama ini kita mengira kita sebagai guru pasti bisa menyuruh anak apapun yang kita inginkan, ya. Selama ini kita mengira bahwa kita lah yang mengontrol murid. Padahal sebenarnya pada dasarnya yang mengontrol itu adalah murid itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksa dia bila diri dia sendiri tidak mau berubah. Ya, bila dia sendiri tidak mau berbuat, ya. Kita hanya bisa menuntun, tapi yang harus ditegaskan adalah anak-anak itu sendiri yang punya keinginan untuk berubah atau bertindak. Itu maksudnya teori ya kontrol tadi ya. Nah sekarang kita lanjut ke makna disiplin. Selama ini apa yang kita ketahui dan kata disiplin ya, Bu Ulan, selama ini apa? Nah ya, betul. Ya selama ini kita tahu bahwa disiplin itu adalah berhubungan dengan peraturan, ya, sesuai dengan peraturan ya. Nah ini berasal dari bahasa Latin disiplin ini, disiplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dalam murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi
tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kita katakan tadi biasanya berhubungan dengan peraturan, ya kan? Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, di sini dalam teori disiplin ini diharapkan disiplin itu muncul dari diri sendiri, jangan karena motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Selama ini kan biasanya anak-anak itu disiplin kalau takut dihukum, ya kan? Kalau takut ada sanksi atau karena melanggar peraturan dia takut baru melaksanakan peraturan tersebut. Itu berarti motivasinya eksternal. Sekarang diharapkan disiplin di sini dikembangkan sebagai motivasi internal. Ya, jadi kita berusaha untuk menanamkan dari diri anak-anak itu sendiri bahwa disiplin itu perlu dilakukan untuk dia sendiri dan berguna untuk dia sendiri. Jadi bukan hanya berdasarkan cuma karena ada peraturan, ya. Ini dihubungkan dengan kata merdeka, karena kan Ki Hajar Dewantara ini kan menggerakkan merdeka belajar. Bagaimana menurut Ki Hajar Dewantara kata-kata merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya tadi disiplin harus dimulai dari diri sendiri. Nah, di sini akan kita tujuan di sini dari materi ini kita akan mengembangkan budaya positif, di mana dimulai dari adanya peraturan kelas, ya. Sebenarnya dari peraturan sekolah dulu, nanti per kelas-kelas itu melakukan membuat peraturan kelas. Dari peraturan kelas nanti disederhanakan menjadi keyakinan kelas, sehingga nanti lingkungan kelasnya atau lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang positif, sehingga terciptalah budaya positif di kelas maupun di sekolah. Nah, untuk kegiatan ini sudah saya lakukan di kelas 7, ya. Mungkin nanti ya kalau anak-anak sudah membuatnya, mungkin sudah nanti ada ditempel di kelas 7 ada keyakinan kelas. Kemarin sudah kami lakukan pembuatan keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 7. Diharapkan semua guru atau semua wali kelas juga melakukan hal yang sama, ya. Sekarang ini bagaimana, mengapa ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini sama bagaimana kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Apa alasannya? Selama ini kita pakai helm misalnya, terutama di jalan raya, ya, kita kan ada aturan menggunakan helm. Apa ini sebenarnya tujuannya? Bumi, apa tujuannya memakai helm? Menjaga keselamatan. Ya, melindungi. Nah, itu maksudnya di situ intinya. Jadi kita melakukan sesuatu itu memang sudah tahu ada gunanya untuk kita diri sendiri, itu diri kita sendiri, ya. Dari situ bahwa disiplin dilakukan dari dalam diri sendiri. Nah, sekarang apa beda kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Nah, di sini ada dua ini. Ini juga sama kesepakatan kelas, yang satunya kesepakatan kelas juga. Sebenarnya ini yang pertama ini, yang TK Dharma Wanita ini adalah kesepakatan kelas. Yang satunya yang B ini adalah keyakinan kelas. Apa bedanya? Nah, kalau kesepakatan kelas itu kita buat dalam kata-kata yang panjang, biasanya kalimatnya panjang dan langsung ke inti masalahnya. Ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, ya kan? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, ini bisa dirumuskan lebih sederhana, berubah menjadi keyakinan kelas. Ini nanti bisa diubah judulnya jadi keyakinan kelas. Misalnya, ini kita ambil contoh kalau dari sini, ya. Datang dan tepat waktu, mengucapkan salam, kita ubah saja jadi satu kalimat yang sederhana, menghargai waktu. Seperti itu. Maksud beda kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, ya. Ini kan kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat
semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi keyakinan kelas itu dibuat lebih mendalam dari kesepakatan kelas. Itu tadi diharapkan tertanam di diri anak itu, dia lebih yakin untuk melakukannya. Nah, nanti di pelaksananya juga, ini kalau dilaksanakan di kelas ya, nanti dari keyakinan kelas dibuat bagaimana, ada tempat seperti apa, tidak tampak seperti apa, atau memakai ini struktur Y atau tabel T. Ini tidak usah dijelaskan dulu lebih panjang lebar, langsung saja ke ini, dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya di sini? Ini terkadang penghargaan itu bisa dikatakan berguna atau tidak berguna, karena kadang-kadang dampak penghargaan ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada juga kadang penghargaan bisa menghukum, ya, penghargaan bisa mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif. Bahkan penghargaan terkadang bisa merusak hubungan. Jadi tidak selamanya penghargaan itu baik, ya. Nanti ini dalam hubungannya tadi ya, hubungan penghargaan tadi, nanti ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang selama ini mungkin yang sering kita terapkan adalah berupa hukuman, ya. Misalnya anak-anak tidak melakukan sesuai aturan, kita beri hukuman apa. Biasanya selama ini itu yang terjadi. Nah, sekarang diharapkan hukuman ini berubah menjadi konsekuensi. Jadi tujuannya anak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya, bukan kita menghukum dengan kebanyakan dengan hukuman fisik. Ini nanti dikembangkan lagi. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5: cinta kasih, penguasaan, kesenangan, survival, dan kebebasan. Apa maksudnya tentang kebutuhan dasar manusia ini? Kita harus mendalami materi kebutuhan dasar manusia dalam menangani anak didik, ya. Dimana untuk menangani kasus-kasus misalnya khusus untuk wali kelas, ya, untuk menghadapi anak-anak yang bermasalah, kita sebaiknya mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia tadi, apa yang diinginkan anak tersebut. Terkadang anak-anak minta perhatian, ya kan? Minta perhatian, ternyata mungkin dia karena kurang cinta kasih, ya. Atau dia suka mengganggu teman, suka berulang di kelas, berarti dia membutuhkan penguasaan. Kita harus mengarahkan untuk mengatasi masalah tersebut, apa yang dihadapinya. Misalnya dia di kelas suka gendang-gendang atau menyanyi-nyanyi, berarti dia kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Dan dari dasar-dasar inilah diharapkan kita bisa mengatasi masalah-masalah anak-anak didik kita. Nah, sekarang mengenai 5 posisi kontrol. Bagaimana guru menghadapi siswa-siswa yang bermasalah tadi? Ini ada 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Yaitu ada, mungkin selama ini kita juga ya, selama ini mungkin kita cenderung sebagai penghukum, ya. Kita sering menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir anak-anak yang bermasalah. Berarti memang selama ini mungkin kita lebih cenderung sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, kalau membuat merasa bersalah ini biasanya guru itu ngomongnya lemah lembut, tapi membuat anak itu menjadi merasa dia bersalah, menjadi dia bersedih. Jadi dengan berceramah dan mengatakan seharusnya dan sebagainya, atau ibu kecewa nak atas perilaku kamu, itu berarti menanamkan anak membuat merasa bersalah. Atau ada juga guru yang bersifat sebagai teman. Saya perhatikan ini sepertinya Pak Sario ini, ya, cocok ini ya, dia bersifat sebagai teman, ya, mana membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, atau mendekati atau pendekatan kepada murid itu dengan mengajak atau secara ramah-ramah, tuh, ayo lakukan nak demi ibu, seperti itu. Ya, berarti dia sebagai teman. Dan yang keempat sebagai pemantau. Pemantau itu mengarah kepada menghitung dan mengukur, ya. Biasanya ada peraturannya, ada catatannya, ada jurnal-jurnalnya.
Yang kelima sebagai manajer. Manajer ini biasanya tingkat yang paling tinggi. Mungkin kepala sekolah ya, kan sudah menghadapi siswa sudah lebih profesional, sudah dengan pendekatan-pendekatan yang lebih baik. Itu secara sekilas tentang posisi kontrol guru. Selanjutnya, lanjut saja ya. Nah ini sedikit lagi ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana menangani siswa yang bermasalah. Di modul ini kita dianjurkan untuk mengatasi masalah siswa atau menghadapi siswa bermasalah dengan restitusi. Ya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen ya, tahun 2004. Ciri-ciri restitusi ada 9. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Restitusi berupa tawaran, bukan paksaan. Ini kita menghindari hukuman tadi kan, lebih ke konsekuensi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tujuan akhir inilah sebenarnya yang diharapkan. Jadi kalau anak bermasalah, misalnya berkelahi atau apa, kita bukan berarti membela salah satu, tapi mendamaikan, mengharapkan mereka berteman kembali dan berkumpul kembali dengan kelompoknya dengan rasa senang. Itu tujuannya. Nah ini maksud ini gambaran segitiga restitusi tadi. Ya, dalam menghadapi siswa kita memerlukan 3 langkah ini. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini biasanya ada pertanyaan gini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nah seperti itu. Kalau dia berbuat salah kita panggil ya, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, biar anaknya tidak merasa terpuruk, biar anaknya tidak merasa paling jelek, paling bermasalah. Kita tenangkan dulu hatinya, itu maksudnya ya. Lanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Kita buat anak itu menyadari bahwa tindakannya salah ya. Jadi biasanya ada pertanyaan seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh-contoh pertanyaan ya. Dan yang terakhir kegiatannya itu menanyakan keyakinan. Nah kita tanyakan nanti nilai apa yang telah kita sepakati. Ini hubungannya dengan keyakinan kelas tadi. Anak kalau bermasalah di kelas kita ingatkan lagi, misalnya dia malas mengerjakan PR. Nah ingat tidak kita ada keyakinan kelas, apa yang kamu langgar, nomor berapa? Itu maksudnya mengingatkan kembali anak tersebut dengan kesepakatan dan keyakinan kelasnya ya. Dan atau pertanyaan ini, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Jadi membuat anak itu bertanggung jawab. Itu intinya dari segitiga restitusi. Ya, kita lanjut saja ya. Nah, nanti selesai materinya sampai ke sesi tanya jawab. Bagaimana ada? Kan ya Bu Zulfa ya. Tadi kan dikatakan ada 3 teori dasar jiwa anak ya. Coba teori yang mana sih Bu yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Iya, sebentar saya lihat lagi ya. Ya, di sini ada teori dasar jiwa ya. Ada 3 teori dasar jiwa anak. Yang pertama, aliran teori rasa atau aliran Lilin. Nah, di dalam teori ini dikatakan bahwa anak itu kita anggap sebagai kertas putih kosong yang kita bisa sekehendak hati kita mengubah mereka. Nah, sebenarnya ini tidak bisa kita terapkan sekarang. Jadi kita tidak bisa memaksa anak sesuai dengan kehendak kita. Yang kedua, aliran negatif. Nah, ini di aliran ini anak itu dianggap dari lahir itu sudah ada tulisan yang tebal dan kita tidak bisa mengubahnya. Jadi guru hanya bisa menuntut, kita tidak mengubah, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak tersebut. Nah, sekarang ketiga, aliran konvergensi teori. Di aliran ini dikatakan bahwa anak
lagi. Sedangkan yang bagian suram yang tidak baik itu dibiarkan, jangan sampai berkembang. Kalau bisa lama-lama semakin suram, semakin hilang. Itu, nah dari ketiga aliran ini, yang ketiga lah yang diterapkan oleh Ki Haji Dewantara. Jadi kita itu kan di anak sudah ada kodratnya, tetapi kita sebagai guru yang menuntunnya. Itu bagaimana Bu Arianti? Ya, jelas, makasih banyak. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya tentang posisi kontrol guru. Dari 5 posisi kontrol, posisi apa yang sebaiknya diterapkan oleh guru? Ya, terima kasih Bu Tari, pertanyaannya bagus sekali ya. Karena kita sebagai guru pasti pengen tahunya apa sih yang sebaiknya yang kita lakukan. Nah, sebagai guru ini dari pelajaran yang telah kami dapatkan, dari 5 posisi kontrol ini sebenarnya tujuan yang paling utama diharapkan adalah guru itu sebagai manajer ya. Sebenarnya ini kepala sekolah sudah harus sebagai manajer, tapi guru pun diharapkan sebagai manajer. Di mana perannya sebagai manajer? Di sini sebagai manajer kita bila menghadapi anak bermasalah, mengajak anak itu bersama-sama mencari solusinya dan mengingatkan anak itu akan keyakinan kelas yang telah dibuat atau peraturan yang telah disepakati. Nah ini, itu kan seperti ini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Nanti hasilnya dari manajer ini bertujuan untuk menguatkan pribadi, ya. Bagaimana kaitannya dengan dunia berkualitas? Nanti dengan tindakan kita sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dalam arti mereka tidak merasa bahwa dirinya ini sangat hina, sangat membuat onar, tidak, tapi dia sadar akan kesalahannya dan berusaha untuk bertanggung jawab sehingga dia merasa dirinya adalah orang yang positif. Itu tujuan utamanya, ya. Biasanya kepala sekolah ini sebagai manajer, tapi kadang juga kepala sekolah mungkin bisa turun, maksudnya disesuaikan dengan kondisi anak, bisa saja sebagai pemantau, ya. Kalau kita sebagai guru, sebenarnya untuk tingkat SMP, SD, SMP, SMA paling utama minimal sebagai pemantau juga. Pemantau yang utama karena dalam pemantau ini ada kegiatan menghitung dan mengukur. Artinya dalam mengamati anak atau mengontrol anak atau memantau anak itu ada perlu catatan. Makanya kita akreditasi kemarin ada kan jurnal ya, jurnal tata tertib anak, jurnal perundungan, jurnal kedisiplinan. Nah itu sebenarnya ada peran sebagai pemantau. Jadi kita sebagai guru paling banyak sebagai manajer, tapi bisa juga sebagai pemantau. Bagaimana Bu Tari? Ya, ya, cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan. Apa Pak Sarya? Apa ada pertanyaan lagi? Ini memang ada kriteria penghukum, tapi dalam kegiatan ini memang diharapkan kita jangan memakai kontrol sebagai penghukum, yaitu harapan kita dari pendidikan calon guru penggerak ini. Jadi dari 5 posisi kontrol ini diharapkan guru itu sebagai manajer atau paling tidak sebagai pemantau, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan ya. Terima kasih atas waktunya, atas